سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Dalam Islam dalam fikih ada dua sembahyang yang boleh untuk diakhirkan. Yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat isya. Kenapa sholat zuhur diakhirkan? Karena pada saat itu lek Saudi Arabia, lek Mekah, lek Madinah sini panas. Karena panas luar biasa sini, maka boleh mengakhirkan waktu sholat zuhur menunggu suasana dingin. Boleh diakhirkan karena sebab-sebab. Begitupun sholat isya. Untuk orang-orang yang ingin menggabungkan sholat isya dengan sholat malam, biasanya mengakhirkan waktu isya. Ya. Bahkan dalam satu hadis misalnya, idza wudi'al asya wa uqimatis sholah fabda'u bil asya. Jadi tidak ngumbe-ngumbe sebenarnya mengakhirkan iqamah, mengakhirkan waktu sholat karena sebab tertentu. Dalam hadis itu ketika selesai masakan, misal senina temasak, idza wudi'al asya, siap hidangan, wa uqimatis shalah, sedangkan waktu salat tama, fabda'u bil asya, mangan dulu baru sembahyang. Apa tujuannya sini? Kenapa harus makan dulu sebelum sembahyang? Li faragil qalbi, untuk mengosongkan hati. Kadang kan seninana masak sengeh, ngelak siong, baunya itu sudah masuk ke dalam pikiran, supaya tidak terganggu sholat kita dengan bau siong, makan dulu. Taqdimil asya minal isya. Jadi boleh mengakhirkan waktu iqamah selama diniatkan untuk menunggu kesiapan jamaah. Jadi ini permasalahan sebenarnya. Bahkan lebih baik mengakhirkan waktu sholat ketimbang kodok sholat. Artinya misal itu lalai telat sembahyang, daripada hutang sholat menjadi kodok, lebih baik mengakhirkan waktu sholat. Jadi daripada jadi utang sembahyang sini, lebih baik kita kerjakan sholat pada akhir waktu. Dalam satu hadis dikatakan, awal waktu itu ridwanullah, ridhonya Allah. Akhir waktu itu afwullah, ampunannya Allah. Wala yukabbiru malam yafrugil muadzini minal iqamati wa malam tastawis sufuf. Merapatkan saf. Jadi ada berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan rapatnya saf adalah rapatnya kaki. Ada yang mengatakan rapatnya saf adalah rapatnya pundak. Ada yang mengatakan rapat saf cukup dengan sejajar bahu antar bahu, selaput nak kena. Tiga-tiganya boleh. Mana yang mau dipakai boleh. Yang penting rapat saf dan sejajar. Dan siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirati, dan imam mengangkat suaranya untuk melaksanakan takbiratul ihram. Wa la yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu, sedangkan makmum mengucap takbir dengan kadar bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Jadi tidak perlu mengangkat suara seperti suara imam. Cukup mengangkat suara biqadri ma yusmi'u nafsahu, apa yang bisa dia dengar cukup. Wa yanwil imamul imamata liyanalal fadla fa idza lam yanwi sahhat salatul qaumi. Adab yang selanjutnya, yanwil imamul imamata, imam berniat menjadi imam. Liyanalal fadla, untuk mendapatkan fadilah jamaah, keutamaan salat berjamaah. Idza lam yanwi sahhat salatul qaumi,
Jadi perbedaan namun imam dekna niat jari imam tetap sah sembahyang walaupun dihitung sebagai sembahyang munfarid, sembahyang mesak, tapi tetap sah sembahyang makmum sebagai makmum. Lagu imam hanya mendapatkan pahala munfarid, dia mau pahala berjamaah. Idza nawawul iqtida bihi wa nalu afdalal qudwati. Idza nawawul iqtida bihi wa nalu afdalal qudwati. Sedangkan makmum wajib berniat sebagai makmum. Mun dekna berniat jadi makmum, dekna sah sembahyang, batalat salatu. Kenapa batal salat? Li annahu waqafaha ala salati ghairihi bila rabitatin bainahuma. Karena dia menyandarkan solatnya kepada solat orang lain, maksudnya imam, tapi tidak ada ikatan dalam bentuk niat. Jadi kalau imam lupa baca niat sebagai imam, tetap sah sembahyangnya sebagai munfarid, lagu ndekna mau pahala berjamaah. Makmum ketika lupa niat sebagai makmum, ndekna mau pahala solat, karena batal sembahyang. Muna lupa niat. Gitu. Karena niat itu yang menghubungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Nena kanggo ya nurut tipak gerakan imam, lagu nena berniat jadi makmum. Waalaikumsalam. Maka si penting niat sini adalah makmum. Imam diwajibkan pada sholat-sholat tertentu, diwajibkan dia berniat menjadi imam. Contohnya sembahyang Jumat. Contohnya sembahyang yang diulang, misalnya itu sembahyang zuhur, arak dengan neja kita sembahyang berjamaah, maka boleh mengulangi sholat zuhur itu, tapi berniat menjadi imam, wajib berniat. Contoh lain misalnya sholat jamak takdim karena hujan. Ini misal itu anak masjid hujan, dia mau sembahyang berjamaah, maka ditakdim, maka boleh di jamak takdim dan niatnya wajib menjadi imam. Nah, jadi imam niat menjadi imam untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Ndekna baca niat tetap sah sembahyang, tapi ndekna mau pahala jamaah. Makmum ndekna niat jadi makmum, batalat sholatuhu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wa yusirru bi du'ail istiftahi wa ta'awudhi. Kemudian imam dan makmum membaca doa iftitah secara sir, secara lirih, tidak nyaring. Wa ta'awudhi dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum Fatihah. Kal munfaridi. Wa yajharu bil fatihati was surati fi jami'is subhi, dan menjaharkan baca Fatihah, menyaringkan bacaan Fatihah was surah dengan surat-surat setelah Fatihah fi jami'is subhi pada 2 rakaat salat subuh, wa awwalatail maghrib dan 2 rakaat di awal maghrib, wal isya dan pada salat isya. Begitupun ketika munfarid. Afdalnya meskipun sholat mesak munfarid, pada sholat subuh, isya dan maghrib itu rakaat pertama dan kedua itu dibaca jahar meskipun sholat munfarid, afdal. Kecuali sholat subuh yang qadha. Sholat subuh qadha, selesai waktu malam, terbit fajar, maka boleh disirkan. Wa yajharu biqauli amin fil jahriyati wa kadzalikal ma'mum wa yakrunul ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an la ta'qiban. Kemudian menjaharkan bacaan amin pada Fatihah. Begitu pula makmum, imam dengan makmum menjaharkan bacaan amin, menyaringkan bacaan amin. Wa yaqrunul ma'mum ta'minahu bi ta'minil imami. Makmum membarengkan, apa istilah ini membarengkan?
Membarengkan. Hah? Bareng. Jadi bacaan amin makmum berbarengan dengan imam. La ta'qiban, tidak mendahului dan tidak mengakhiri. Wa yaskutul imamu saktatan aqibal Fatihah. Dan setelah baca Fatihah imam yaskut, teduk, diam dulu adabnya. Setelah membaca Fatihah imam teduk, yaskutu aqibal Fatihah. Jadi jarak antara amin dengan bacaan surat selanjutnya. Apa tujuan ini? Liyathuba ilaihi nafasahu, untuk mengambil nafas. Tendek na tergesa-gesa baca surat. Wa yaqra'al ma'mumul Fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah. Dan ketika diamnya imam antara amin dengan surat selanjutnya, disitulah makmum membaca suratul Fatihah. Karena Fatihah sini masuk ke dalam rukun. Makmum membaca Fatihah di antara diamnya imam. Bagaimana kasus imam nan denarak teduk, setelah amin langsung baca surat. Tetap makmum membaca surat Fatihah. Meskipun kehilangan keutamaan istima' ala sautil imam, kehilangan keutamaan mendengarkan bacaan imam. Karena mendahulukan yang rukun. Mendahulukan yang rukun. Maka kesalahan ada pada imam. Jadi adabul imamah wal qudwah sini yaitu bersiap-siap, siap jadi imam, siap jadi makmum. Ketika jadi imam, maka berikan waktu bagi makmum untuk membaca surat Fatihah. Kalau imam tidak memberikan waktu, tetap makmum membaca surat Fatihah bersamaan dengan imam membaca surat. Ya. Jadi makmum membaca surat Fatihah di antara diamnya imam antara amin dengan bacaan surat. Ketika imam dek teduk tetap membaca, atek temau rukun di dalam sholat. Meskipun dek temau keutamaan istima' terhadap bacaan ayat. Karena lek dalam sembahyang sini dek tekanggut teduk tanpa alasan. Dek tekanggut teduk tanpa alasan. Misalnya setelah Fatihah, setelah membaca Fatihah teduk. Alasan apa? Karena mendengarkan bacaan Fatihah, bacaan surat imam. Artinya sukut sini diamnya itu masyru', arah alasan syar'inya, yaitu mendengarkan bacaan imam. Liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam. Kenapa membaca Fatihah pada saat diamnya imam? Untuk memungkinkan mendengarkan bacaan imam. Wala yaqra'ul ma'mum as-surata fil jahriyati illa idza lam yasma' sautal imam. Imam makmum dia perlu baca surat selama masih bisa mendengarkan bacaan imam. Jadi makmum sini tidak perlu baca surat pendek selama masih mendengarkan bacaan imam. Ketika misalnya bacaan imam tidak terdengar karena sebab-sebab tertentu, makmum boleh menjaharkan bacaan surat pendek. Misalnya masjid jami' belik, tiba-tiba mik gangguan. Makmum silik mudi tidak sanggup mendengar bacaan imam, bacaan surat pendeknya imam, maka makmum boleh disunnahkan untuk membaca surat pendek. Karena surat pendek di dalam sholat ini termasuk sunnah hay'ah. Wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujudi. Imam hendaknya tidak menambah tasbih di dalam ruku' dan sujud. Kecuali sholat munfarid.
rombok luwek-luwek dek masalah. Tapi ketika salat berjamaah untuk meringkas dan meringankan salat dendek rombok tasbih dalam rukuk dan sujud. Kecuali makmum sini al-mutajarriduna lid-din. Makmum sini dengan si memang abid, demen ibadah, wah terbiasa, maka boleh luwek-luwek baca tasbih. Tapi sebaiknya dendek rombok karena imam kan dendek kenal selapuk makmum. Lebih baik diringkas. Wala yazidu fit tasyahhudil awwali ba'da qawlihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam hendaknya tidak menambah bacaan setelah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini baru dengar kita nih. Bahwa imam sini sebenarnya tidak perlu menambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi misalnya imam dek neman selesai baca tasyahud awal, makmum wah selesai, kanggo makmum sini menambah bacaan wa ala ali sayyidina. Atau misalnya imam makmum wah terbiasa rombok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka kanggo berrombok. Fa inna salata 'alal ali fihi la tusannu 'alas sahih, ya. Bahwa selawat kepada keluarga Nabi itu sebenarnya tidak disunnahkan. Fa innahu mabniun 'alat takhfif, karena didasari niat untuk meringkaskan salat. Amal makmum fayusannu lahu ayyastagila bid-du'ai. Sedangkan makmum disunnahkan untuk menambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapan disunnahkan? Qoblal imam, sebelum imam selesai membaca. Jadi ketika imam wah selesai, dendek rombok ya. Wa yaqtasiru fi raq'atainil akhirataini 'alal Fatihah. Imam ketika sembahyang, misalnya sembahyang Isya, rakaat ketiga, rakaat keempat dendek rombok surat si lain, cukup membaca Fatihah. Sedangkan makmum misalnya wah selesai baca Fatihah, lagu imam dek neman selesai baca Fatihah, kanggo berombok dengan surat si lain. Boleh makmum menambah dengan bacaan surat lain. Idza faragha minal Fatihah qabla al-imam. Ya, ketika sudah selesai membaca Fatihah sebelum imam. Kenapa? La makna li sukutihi. Agar kita terhindar dari diam yang tidak masyru'. Misal imam baca Fatihah, itu baca Fatihah rakaat ketiga. Imam dek neman selesai baca Fatihah, itu wah selesai. Nah, setelah selesai kan teduk itu. Teduk na itu sini ghair masyru', tanpa sebab. Bukan karena mendengar bacaan imam, bukan karena sebab yang lain. Maka untuk menghindari itu disunnahkan membaca surat pendek sambil menunggu imam selesai baca Fatihah. Itu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wala yutawwil 'alal qaumi, tidak perlu ditambah dengan surat-surat yang lain. Wala yazidu du'aahu fit tasyahhudil akhir ala qadri tasyahhudihi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menambah doa-doa setelah tasyahud akhir, kecuali yang memang sudah biasa kita amalkan. Misalnya yang sering diajarkan di marakit taklimat sini, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma antal a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mun sembahyang lek jemaah marakit baca doa dena masalah. Mun sembahyang lek jemaah si lain dendek rombok tasyahud. Cukup fil alamin innaka hamidum majid wah selesai. Dendek rombok dengan doa. Tujuannya untuk takhfif, untuk meringankan salat. Wa yanwil imamu inda taslimi assalamu alal qaumi. Dan hendaknya imam itu berniat ketika salam itu salam kepada ahlul jamaah, jamaah yang ada di belakang.
Ketika dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kaidahnya itu ketika kita salam ke sebelah kanan, niatnya menjawab salam dari jamaah yang sebelah kiri. Ketika kita salam ke sebelah kiri, niatnya menjawab jamaah yang ada di sebelah kanan. Begitupun jamaah berniat untuk membalas salam dari imam atau membalas salam dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan yang perlu di dalam salam sini niat khuruj minas sholat, ya, niat untuk keluar dari sholat. Karena niat itu yang membedakan salam ketika sholat dengan salam ketika ceramah. Kan pada salam. Tapi yang membedakan salam ceramah dengan salam sholat, niat khuruj, keluar dari sholat. Wah, selesai sembahyangku Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam. Nah, ini kadang-kadang kan ada pertanyaan, pirana salam makmum sini? Disunnahkan lil makmum alla yusallima illa ba'da faragil imam min taslimataihi. Jadi makmum menunggu imam selesai dari dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum mengikuti. Disunnahkan seperti itu. Apabila menyalahi sunnah, misalnya tidak sesuai dengan sunnah, apakah batal sembahyang? Tidak batal karena sunnah. Misalnya imam salam sebelah kanan, makmum tiba-tiba ikut salam sebelah kanan, tetap sah sembahyang. Tapi menyalahi sunnah. Tidak mau pahala sunnah. Wa yalbathul imamu sa'atan ba'dama yafragu minas salami. Setelah selesai salam, imam diam sejenak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu kadar diam sejenaknya itu ketika membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alihi tayadzal jalali wal ikram. Kalau dalam ajaran Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, tidak merubah kedudukan bahasa. Diam sejenak sini maksudnya tidak berubah kedudukan dari tahiyat akhir. Kan kita diajarkan setelah salam asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim Allahumma dzib anil hamma wal. Kemudian membaca istighfar dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ukurannya seperti itu. Dia tidak berubah kedudukan. Nah, berkata Syekhul Islam maksudnya Zakaria Al-Ansari, ketika membaca doa afdalna imam sini ja'ala yaminahu ilaihim wa yasarahu ilal mihrab, menghadap ke sebelah kanan. Sebelah kanan bahu imam menghadap kepada jamaah, sebelah kirinya menghadap kepada mihrab. Disunahkan, afdalnya seperti itu. Beda hal ketika kita sholat di Masjid Nabawi, terbalik kedudukannya. Yang sebelah kanan kita hadapkan kepada Nabi SAW karena ta'adduban, untuk menunjukkan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Wala yaltafit in kana khalfahu nisaun. Jangan menoleh-noleh imam kalau ada jamaah yang perempuan. Liyan sorifna awalan. Nah, jadi sholat berjamaah untuk perempuan disunnahkan pulang lebih awal. Lebih awal lebih baik. Setelah selesai imam salam, jamaah sinina afdolnya pulang lebih dulu. Tujuannya apa? Mencegah adanya ikhtilat. Ikhtilat sini maksudnya bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Kecuali arak satir nih, arak hijab, arak pemisah, tidak apa-apa zikir dulu, doa dulu. Tapi ketika tidak ada satir, tidak ada hijab, lebih baik pulang lebih dulu. Karena itu bisa masuk ke dalam ikhtilat. Wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakumal imamu. Tidak boleh makmum berdiri sebelum berdirinya imam. Kecuali orang-orang yang
zal hajah, yang punya hajat. Misal wah kebelet, wah le ujung, maka boleh meninggalkan majelis, boleh meninggalkan jamaah. Ada hajat yang lain untuk menafkahi keluarga dan istri, boleh didahulukan. Ada tamu di rumah, boleh didahulukan, karena itu juga ada fadilah sunnahnya, ada keutamaan sunnahnya. Tapi mun dinarak hajat, lebih baik duduk bersama imam, karena makruh tanpa hajat bangun dari majelis sholat itu sebelum berdirinya imam. Wa yansariful imamu haitsu syaa an yaminihi aw shimalihi. Dan imam itu boleh keluar dari tempat sholatnya itu baik dari kanan atau sebelah kiri. Wal yamin ahabbu ilayya, keluar dari sisi kanannya itu lebih afdal. Wala yakhussul imamu nafsahu bid-du'ai fi kunutis subhi. Imam tidak boleh mengkhususkan bacaan doanya ketika kunut. Jadi hendaknya berucap Allahumma hdini. Itu mengkhususkan, Allah berikan petunjuk kepada aku. Ketika berjamaah hendak terkanggo mengkhususkan doa. Harus sifatnya umum, Allahumma hdina. Wa yajharu bihi wa yu'amminul qaumu, dan diaminkan oleh makmum. Wala yarfa'una aydiyahum idh lam yathbut dzalika fil akhbar. Ini arah ikhtilaf. Dalam pandangan Imam Ghazali tidak perlu mengangkat tangan ketika membaca kunut. Tidak perlu mengangkat tangan. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip pendapat lain yang lebih sahih, menurut beliau disunnahkan raf'ul yadain, mengangkat tangan. Jadi dek terganggu menyamakan bacaan kunut dengan bacaan doa yang lain di dalam sholat. Contohnya doa tasyahud akhir. Tasyahud akhir dek tak perlu ngangkat ime, karena ime sini wahara tugasnya diletakkan di antara di paha kanan dan paha kiri. Jadi dek tak perlu ngangkat tangan untuk berdoa. Beda dengan doa kunut, itu disunnahkan untuk raf'al yadain, untuk mengangkat kedua tangan. Yang masih ikhtilaf adalah selesai baca salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Apakah ngusap mua apa ndik? Ngusap mua kanggo, ndik ngusap mua kanggo. Tapi afdolnya ndik na perlu ngusap mua, karena ndik na tama gerakan sholat. Terutama misalnya arah doa tolak bala. Allahumma kshif anna minal bala, Allahumma srif anna minal bala, Allahumma dafa' anna minal bala. Imas ini biasanya dibalik. Doa tolak bala nek nengeni lagu aneh. Tujuannya apa? Untuk melambangkan kita nolak bala. Mun ini kan ngendeng kita. Nolak bala itu nolak. Oke. Jadi sunnah untuk mengangkat tangan ketika membaca kunut. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal kunuti min qawli innaka taqdi wa la yuqda alai. Jadi imam berhenti mengaminkan ketika bacaan innaka taqdi wa la yuqda alai. Tapi makmum itu tetap ikut membaca. Jadi imam membaca doa kunut, makmum mengaminkan sampai bacaan innaka taqdi wa la yuqda alai. Pada bacaan fa innaka taqdi sini makmum ikut membaca. Wala yakiful ma'mumu wahdahu bal yadkhulu fis saffi. Ini arah perbedaan. Jangan makmum sini berdiri mesak. Misalnya saf pertama masih arah kosong. Makmum sini memilih saf kedua dan berdiri sendirian. Ini dena kanggo. Penuhi dulu saf yang ada di depan. Misalnya keadaan mesakna memang mesakna saf pertama wah penuh, tarik satu orang untuk berdiri bersamanya di saf kedua. Jadi ndek nak kanggo. Bahkan mazhab si lain lebih keras, batal sembahyang mun mesakna jadi saf. Harus arak dengan si lain, awek dengan si lain. Bal yadkhulu fis safi au yajurru ila nafsihi ghairihi, menarik yang lain untuk bersama dengannya.
Wala yambagi lil ma'mumi ay yataqaddama 'alal imami fi af'alihi. La yambagi dek nakanggo makmum sini ay yataqaddama mendahului gerakan imam fi af'alihi dalam gerakan-gerakannya, au yusawihi atau menyamai gerakan imam. Bal yambagi ay yata'akhkhara anhu, tapi lebih diutamakan seorang makmum itu beradab kepada imam dengan mengakhirkan gerakan. Bagaimana caranya? Imam juga harus pengertian terhadap makmum. Misalnya gerakan i'tidal. Bagaimana caranya makmum tidak mendahului imam? Imam harus menyesuaikan bacaan sini sebagai tanda berganti gerakan sembahyang.